Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, jumpa lagi dengan saya Ramdan Hidayat. Di mana untuk video kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto. Untuk soal UAS pada kali ini yaitu menganalisa kondisi hubungan industrial di Indonesia saat ini berdasarkan berita atau peristiwa terkini dari media resmi di Indonesia. Kondisi hubungan industrial di Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan analisis terbaru, beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah filosofi hubungan industrial. Indonesia memiliki filosofi hubungan industrial yang dibangun berdasarkan asas harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Namun, implementasinya masih belum optimal karena asas keadilan belum menjadi fondasi utama dalam hubungan industrial. Lalu selanjutnya adalah problem serius. Problem serius dalam hubungan industrial di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pengawasan perburuhan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak memiliki keseragaman tindak dalam penegakan hukum ketenagakerjaan di daerah. Lalu selanjutnya adalah desentralisasi pengawasan. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat menyebabkan perbedaan strategi dan pendekatan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. Lalu selanjutnya revisi regulasi. Perlu dilakukan revisi regulasi hukum formil ketenagakerjaan untuk menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan penegakan hukum. Lalu pembangunan paradigma baru. Membangun paradigma baru hubungan industrial Indonesia yang holistik dan komprehensif sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas hubungan industrial dan menciptakan kehidupan bangsa yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Berikut adalah sumbernya dari cnbcindonesia.com. Kondisi hubungan industrial di Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan analisis, beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah sektor bisnis yang dibahas. Manufaktur. Sektor manufaktur masih menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap konflik hubungan industrial, seperti kasus pabrik panci yang pernah terjadi. Lalu industri lainnya seperti retail, perbankan, dan transportasi juga tidak luput dari potensi konflik hubungan industrial. Isu hubungan industrial. Peran serikat pekerja dalam memperjuangkan hak pekerja masih menjadi isu penting. Serikat pekerja berperan dalam melakukan negosiasi kolektif dengan pengusaha untuk memperjuangkan hak-hak pekerja. Lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan menjadi salah satu penyebab utama konflik hubungan industrial di Indonesia. Dampak terhadap bisnis, pekerja, dan masyarakat. Dampak terhadap bisnis, konflik hubungan industrial dapat menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan, seperti biaya yang timbul akibat pemogokan atau lockout. Dampak terhadap pekerja, konflik hubungan industrial dapat menyebabkan pekerja kehilangan upah atau bahkan pekerjaan. Dampak terhadap masyarakat, konflik hubungan industrial dapat menyebabkan terganggunya produksi dan distribusi barang, sehingga berdampak pada kestabilan ekonomi. Strategi penyelesaian konflik, dialog sosial, meningkatkan dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Revisi regulasi hukum ketenagakerjaan untuk menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan penegakan hukum. Peningkatan penegakan hukum, meningkatkan penegakan hukum ketenagakerjaan untuk memastikan hak-hak pekerja dipenuhi. Rekomendasi solusi, meningkatkan kesadaran akan pentingnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis. Meningkatkan peran lembaga kerjasama tripartit dalam menyelesaikan konflik hubungan industrial. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja dan pengusaha tentang hubungan industrial yang baik. Dan berikut adalah sumbernya dari bing.com.
Sekian presentasi yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.